좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radila Armanda Putri dengan NIM 2101113920. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai ujian tengah semester manajemen aset. Nah, soal yang pertama itu adalah apa pentingnya mempelajari manajemen aset? Jelaskan. Nah, jadi pentingnya mempelajari manajemen aset ini adalah manajemen aset ini digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun negara. Nah, mengelola aset ini juga bisa digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh swasta ataupun tidak. Manajemen aset ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan aset-aset yang akan digunakan sehingga aset-aset yang dimiliki itu dapat digunakan secara efisien. Dan juga aset-aset yang digunakan juga tidak akan mengalami kerusakan ataupun kegagalan aset-aset. Setelah itu, aset-aset yang digunakan tersebut juga dapat bertahan untuk jangka waktu yang lama. Baik, soal yang kedua yaitu mengenai realita di lapangan. Banyak terjadinya kasus masalah urus aset di mana dimulai dari salah tata kelola aset yang dimiliki. Mengapa terjadi demikian? Jelaskan. Nah, jadi memang realita di lapangan ini banyak terjadinya kasus salah urus aset yang dimulai dari salah tata kelola aset yang mengakibat kerugian aset yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu negara maupun daerah, serta yang dimiliki oleh perusahaan ataupun individu sendiri. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Yang pertama itu adalah pengolahan yang tidak efisien. Jadi pengolahan tidak efisien ini dapat menyebabkan kerugian atas aset yang kita miliki, sehingga seperti peralatan yang rusak ataupun penggunaan yang tidak dioptimalkan. Nah, selanjutnya yaitu adalah pengolahan yang tidak transparan, di mana para pengelola aset ini tidak transparan terhadap aset yang dia dimiliki, seperti untuk apa aset tersebut digunakan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian aset yang dimiliki. Yang ketiga adalah pengolahan yang tidak tepat. Maksudnya itu adalah pengadaan aset ini untuk apa? Untuk apakah sesuai kebutuhan sang pengelola atau tidak? Apakah tujuan aset digunakan itu dapat bermanfaat ataupun dapat memberikan keuntungan kepada sang pengelola atau tidak. Sehingga jika aset tersebut digunakan secara tidak tepat, hal ini akan menyebabkan kerugian kepada sang pengelola aset. Yang keempat itu adalah pengelolaan yang tidak aman, di mana pengelolaan yang tidak aman ini seperti pembebasan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan ataupun penggunaan aset yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga kelakuan ataupun perilaku pengelolaan aset ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga aset yang dia miliki itu akan menyebabkan kerugian. Yang kelima yaitu pengelolaan yang tidak tepat waktu, di mana aset yang digunakan itu tidak sesuai dengan waktu yang tepat sehingga menyebabkan kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah maupun negara ataupun perusahaan dan individu dapat mempelajari bagaimana sih tata kelola aset yang efektif, transparan, dan tepat untuk memastikan pengelola aset ini tidak mengalami kerugian, sehingga tidak banyaknya terjadinya salah kasus dalam mengurus aset. Soal nomor 3 yaitu terdapat 6 asas dalam manajemen aset. Menurut Anda, manakah asas yang terpenting dalam manajemen aset, dan kemukakan alasannya. Jadi memang terdapat 6 asas manajemen aset. Yang pertama itu adalah asas fungsional, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga adalah asas transparansi, yang keempat adalah asas efisiensi, yang kelima adalah asas akuntabilitas, dan yang keenam adalah asas kepastian nilai. Menurut saya, dari keenam asas tersebut, asas yang terpenting adalah asas transparansi. Mengapa demikian? Asas transparansi ini dapat kita gunakan sebagai alat pemantauan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset dan juga apa saja aset tersebut digunakan. Selanjutnya, ada asas transparansi ini jika digunakan dalam pengelolaan aset milik daerah, masyarakat pun tahu bagaimana pengelolaan barang milik daerah tersebut. Begitu juga untuk perusahaan dan individu lainnya.
Selain itu, azas transparansi ini juga memastikan apakah aset yang kita miliki ini sesuai dengan kepastian ataupun ketentuan hukum dan menjamin efisiensi dalam pengelolaan aset, serta mendorong pemberian informasi secara akuntabel dan transparan kepada semua pihak yang terlibat. Baik, itulah jawaban dari saya untuk ujian tengah semester manajemen aset. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나